Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik dan kontroversi pemilik akun Fufu Fafa masih terus bergulir. Terbaru, kita akan dengarkan bagaimana komentar A'agim dan juga Ustadz Abdul Somad terkait dengan akun Fufu Fafa. Langsung saja kita simak. Fafa Fafri mengerti maksudnya. Capek sekali tuh yang punya akun Fufu Fafa itu berusaha menutupi mati-matian akun Fufu Faka Afun lagi Afun kuku papa ini. Allah yang tahu, Allah yang berkehendak membuka apapun. Tapi jadi pelajaran besar bagi kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, dan jika Allah mau membuka, pasti dibuka. Saya tidak tahu siapa penulisnya, ya, dan bukan urusan saya untuk menyelidiki, tetapi urusannya adalah mengambil hikmahnya. Tidak bisa bohong. Dan betapa lelahnya pemilik akun ini takut terbongkar. Betul tidak? Ini pelajaran berharga. Jangan bohong. Kepada pemilik akun Fufu Fafa, sebaiknya gentleman saja kalau lelaki, ya. Kalau wanita, ladies nggak pantas. Gentleman ngaku ini akun saya salah, saya akui perbuatan ini perbuatan yang tercela. Kenapa Ustadz Somad nggak pernah balas komen kami? Kenapa Ustadz nggak pernah balas DM saya? 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala. Mohon maaf beribu maaf, saya tak tahu passwordnya. Kenapa Ustadz tidak tahu passwordnya? Karena saya tahu saya orangnya emosi, saya orangnya marah. Saya tak tahan kalau menengok ada haters yang nyaci maki saya. Mau dibalas, akunnya palsu. Nama akunnya Fufu Fafa. Mau tak dibalas, kita sakit hati. Daripada ku banting HP itu hancur, meletup, meledak. Bagus aku tak tahu. Jadi Ustaz tak baca sama sekali komen-komen yang ada di YouTube, Instagram, FB itu. Komennya saya baca. Beberapa ada yang saya ingat. Di antara komen yang saya ingat itu, Ustaz jadikan aku yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fufu Fafa. Masya Allah, luar biasa. Akun dari Kaskus yang menggemparkan semesta ini yakin bahwa kita sama-sama sudah menyimak, kita sudah sama-sama faham dan menerima informasi tersebut. Betul masih bersifat dugaan, tapi paling tidak menurut pakar telematika, kalaulah tidak boleh disebutkan 100%, maka angkanya adalah 99,9%. Di 0,1% dicadangkan sebagai margin errornya, bahwa akun Fufu Fafa tersebut fix, diduga sangat kuat, adalah merupakan kepunyaan daripada sang wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029, yaitu Gibran Rakabuming. Teman-teman semuanya, kalau kita menyimak dari beberapa informasi, Masya Allah, Subhanallah, pemilik daripada akun Fufu Fafa ini betul-betul menunjukkan jati diri orang sakit. Mentalnya sakit. Bahasanya sakit. Sehingga semuanya, gimmicknya juga sakit. Ya Allah. Tipikal orang sakit seperti itu sungguh tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin di level terendah sekalipun. Apalagi untuk menjadi sosok sebagai wakil presiden
Republik Indonesia yang penduduknya hampir 300 juta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita mesti sama-sama menyuarakan suara daripada anak bangsa, suara daripada anak negeri, suara daripada warga negara. Kalau betul ini adalah yaitu akun punya sang wakil presiden terpilih. Teman-teman semuanya, bahwa beberapa informasi, konfirmasi, bahkan pernyataan dan pembelaan pasti dimunculkan dan dikeluarkan. Tapi kita yakin, kita bersama-sama kita sepakat bahwa pernyataan, pembelaan atau informasi, konfirmasi apapun yang kita nyatakan sebagai sebuah kebenaran, sebagai al-qaulul haq, adalah yang orisinil, yang tidak tendensius, yang betul-betul tendensinya adalah cuma satu, yaitu menguraikan sebuah kebenaran. Betul-betul akun cabul, betul-betul akun yang menunjukkan mulut yang jelek sekali. Itu tadi, orang yang sakit itu, jiwanya sakit, otaknya sakit, bahasanya sakit, karakteristiknya sakit semuanya. Masya Allah. Dan ternyata keluarga Jokowi dihadapkan beberapa persoalan yang luar biasa. Anak-anaknya, menantunya, ada yang beririsan dengan gratifikasi, ada yang diisukan dengan narkoba, dan sekarang ini ada yang diduga kuat, yaitu bersangkutan dengan akun yang menunjukkan jati diri orang sakit itu tadi. Dan ini belum beres, belum diuraikan oleh pihak yang memang layak untuk menguraikan. Muncul lagi, yaitu akun yang bernama From Spring, yang lebih menjijikan, lebih jorok, lebih, ya Allah, Masya Allah. Konon, sebagaimana lazimnya kasus-kasus yang menimpa elit-elit tinggi, ini ada dugaan juga yang akan disiapkan skema-skema tentunya untuk menyelamatkan sang pangeran. Disiapkan stuntman, disiapkan berbagai hal yang menunjukkan clear bahwa ini bukan milik daripada sang pangeran. Tapi sekali lagi, ada pembelajaran besar sekali bagi kita semuanya. Barangkali pelajaran ini adalah kita diingatkan oleh ayat Allah, yaitu surat An-Nisa, juz yang kelima, ayat 58-59. Kita diingatkan oleh Allah di An-Nisa yang 59, ketika kita memilih mengangkat seorang pemimpin, kita mesti ingat, diingatnya sebelum kita memilih, bahwa ada resiko besar, ada komitmen besar, tanggung jawab besar yang mesti kita emban setelah kita memilih pemimpin siapapun. Yaitu tanggung jawab besar itu adalah kita taat kepada pemimpin tersebut. Tapi juga kalau kita mundur dulu di ayat yang ke-58, kita diingatkan oleh Allah, kita tidak boleh meletakkan, menaruh amanat kepada siapapun, kecuali orang yang memang betul-betul memiliki kualitas dan kapasitas. Orang-orang yang betul-betul bakal akan menebarkan keadilan di muka bumi. Orang-orang yang betul memang ada keberpihakan kepada kita semuanya, sebagai anak bangsa, sebagai warga, sebagai penduduk, sebagai anak negeri, dan lain sebagainya. Semoga hal ini menjadi cerminan bagi anak negeri ini untuk menaikkan rating daripada kelas politiknya, yaitu yang tidak cuma karena serangan fajar, yang tidak cuma karena bagi-bagi sembako, yang tidak cuma sifatnya hedonis, oportunis, sehingga harus menjatuhkan pilihan ke A atau ke B. Tapi dasarnya betul-betul memang gaib panduan daripada aturan Allah, aturan Rasulullah SAW. Karena kita sebagai umat Islam, tentunya kita hakul yakin, tertanamkan dalam akidah kita yang sangat dalam, kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah dunia atau akhirat terkait siapapun yang kita pilih menjadi pemimpin. Baik tanggung jawab sosial, baik tanggung jawab secara akademisi, baik tanggung jawab secara agama terlebih, baik tanggung jawab nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Fufu Fafa, semoga menjadi cerminan yang besar bagi anak negeri ini. Wallahu a'lam bissawab. Belakangan ini ada satu akun yang menggemparkan masyarakat Indonesia, akun Fufu Fafa, yang mana isi dari postingan-postingannya adalah hal-hal yang sifatnya menyerang, mencaci, menghina, dan dia berupaya untuk menghilangkan setiap postingannya dengan melibatkan tangan-tangan ahli termasuk Menkominfo. Kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pengadilannya langsung dipimpin oleh Allah, dan setiap catatan yang dicatat oleh Raqib maupun Atid akan dibuka semuanya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap orang yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasan dari kebaikannya tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Dan kalau dia melakukan keburukan sekecil apapun, catatannya nggak bisa dihapus lagi. Semuanya akan terpapar dengan begitu jelas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama kita menorehkan catatan baik di buku amalan kita. Yang menunjukkan di sini adalah miliknya Gibran Rakabuming. Maka dengan demikian untuk kasus Fufu Fafa ini sesungguhnya Gibran ini tidak sah sudah menjadi calon wakil presiden ya Prabowo Subianto. Kenapa? Karena salah satu syarat sebagai seorang ya wakil presiden atau presiden itu harus sehat jasmani dan rohani. Nah ini sudah jelas-jelas ini. Kalau melihat Fufu Fafa itu sudah tidak sehat rohani itu. Lihat orang stres itu. Atau juga ada yang mengatakan psikopat. Ada yang mengatakan ya termasuk pembunuh, politik pembunuh berdarah dingin dan lain sebagainya. Ya orang keblinger dan lain sebagainya. Nah sudah jelas. Maka kalau tidak sah sebagai syarat ya wakil presiden otomatis batal untuk dilantik. Karena secara syarat tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang budiman, sungguhnya sama sekali tak ada gunanya kita ini bersikap tidak jujur atau dusta. Mengapa? Karena mungkin saja di dunia ini kita bisa mengelak, bisa menyebutkan kedustaan itu, bisa menutupi kedustaan dan kedustaan yang membawa kejahatan, menutupi kejahatan dengan kejahatan berikutnya. Tapi itu semua hanyalah sementara. Lihat tak lama kemudian satu persatu kedustaan itu terungkap atau diungkap dengan berbagai cara. Kata para pengamat, no perfect crime. Tidak pernah ada kejahatan yang sempurna, sebagaimana juga tidak pernah ada kedustaan yang sempurna. Bilang katanya ini bukan akunnya, ternyata luar biasa netizen bisa membongkar bahwa sampai ada yang mengatakan 99 itu adalah akun miliknya. Itu juga ketika yang lain mengatakan bahwa ini bukan gratifikasi tapi nebeng, juga akhirnya terungkap bagaimana sesungguhnya perjalanan itu tak bisa dilepaskan dari kekuatan pemilik modal di belakangnya, yang tentu saja memberikan semua fasilitas oleh karena keterkaitan dengan kedudukan ayahandanya sebagai penguasa tertinggi di Konoha katanya. Ya, nah itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Sama sekali tak mungkin kita menghindar dari pengadilan yang sempurna. Mengapa? Karena ketika di dunia mulut itu bisa melakukan kedustaan, membuat alibi, pada hari itu dikhatamkan atau disfungsikan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini aku khatamkan itu mulut-mulut mereka, wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebaliknya berkatalah tangan-tangan mereka dan menjadi saksi kaki-kaki mereka atas apa yang mereka lakukan. Jadi apakah dari nanti di akhirat itu tangan akan mengatakan yang sebenarnya, oh ya saya yang menulis di akun itu, yang menghina orang ini, yang menghina orang itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Tangan akan menjadi saksi. Kaki juga akan menjadi saksi. Bahkan mata, telinga, kulit juga akan menjadi saksi. Wa ma kuntum tastatiruna ayyasada alaikum sam'ukum. Kalian sama sekali tidak akan pernah bisa melari dari persaksian pendengaran kalian, wa absarukum, penglihatan kalian, wa juludukum, dan kulit-kulit kalian. Sama sekali tidak bisa. Mengapa? Karena tak mungkin kan kita ini melakukan sesuatu tanpa menyertakan mata, telinga, kulit. Begitu juga kaki dan tangan kita. Karena itu percuma. Menyembunyikan kedustaan itu hanya sementara. Belum lagi di akhirat sudah terbongkar, apalagi ketika tiba di akhirat nanti. Semuanya tak mungkin bisa ditutupi. Karena itu tetaplah jujur, jangan sekali-sekali melakukan kejahatan. Resikonya sangat berat di dunia terlebih di akhirat lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan akun Fufu Fafa ini, ya memang secara garis besar bahwa perbedaan itu meskipun keras di antara kita, namun tidak boleh ada saling caci maki, saling menghina, karena itu bukanlah dari ajaran Islam itu sendiri. Bahkan di dalam Islam kita dilarang, bahkan itu dipandang sebagai dosa, dan untuk diampuni dosa-dosa itu terkait dengan dosa kita kepada sesama manusia, maka tidak cukup untuk bertaubat, tapi juga harus langsung meminta maaf kepada orang yang kita hina itu. Dan itulah nasihat dari ustadz-ustadz kita, karena bahkan di agama manapun tidak dibenarkan dan tidak diajarkan untuk mencela, menghina, mencaci orang-orang yang dipandang berbeda dengan kita
dengan kita karena setiap manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Dan sahabat semua, ini menarik pemilik akun Fufu Fafa karena menurut Bung Roy Suryo 99,9% ini adalah milik Gibran Raka Buming Raka yang tak lain adalah anak Presiden Jokowi dan juga sekaligus wakil presiden terpilih yang akan mendampingi Prabowo Subianto nanti yang sebentar lagi 20 Oktober akan dilantik menjadi presiden dan juga wakil presiden Indonesia selanjutnya. Dan kita berharap ke depan ya kegaduhan, berbagai kekacauan tetap kita bisa kendalikan dan negara ini dalam keadaan baik-baik saja. Kita sebagai rakyat harus pandai mencerna sebuah pemberitaan, harus pandai membaca, melihat sebuah informasi. Jika di sana terkandung provokatif, maka kita harus berhati-hati. Kita hanya menyajikan info-info, namun pada akhirnya kita yang menyimpulkan terhadap segala informasi, berita yang kita terima. Karena tidak ada satupun di antara kita akan terjadi chaos, akan terjadi kekacauan di Republik ini. Nah, ke depan kita doakan semoga di tangan Prabowo Subianto, Indonesia akan semakin maju, semakin baik sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Sekian.